Mas Tono, Nur, Mei sakit, kenapa diam aja? Mei begitu kalau naik mobil Mas mabok, jawab Aida dengan senyumnya. Astaga Mei, tolerai dengan penuh simpati. Katro, celutuk Mami Bian. Mam, tegur Rai. Untung saja mereka tepat tiba di tempat pesta hingga perdebatan tak berlanjut lagi di antara mereka. Sam memarkirkan mobilnya dengan rapi, semua turun perlahan dan Rai dengan spontan menggandeng Mei untuk turun dari tempatnya. Mei gak apa-apa? Gak apa-apa Mei, oke, jawabnya. Aida pun menghampiri dan merapikan rambut Mei yang sedikit berantakan. Yuk, ajak Aida. Mei menggeleng. Ai, gandengan sama Mas Rai, Mei di belakang. Ketiganya berjalan beriringan, tidak dengan Mami Bian yang mendahului jauh di sana. Ia segera menuju teman-teman permainannya yang tak lain adalah para sosialita. Siapa itu Jeng? Cantik sekali. Tanya dan puji beberapa rekannya. Dia istri Ryan, jawab Mami Bian sedikit tertolak antara hati dan ucapannya. Hah, kapan nikahnya? Besok lah, besok kalau mau dipestain pasti diundang. Timpalnya mencoba mengalihkan pembicaraan dari segala yang mencecarnya dengan pertanyaan yang sama berulang-ulang. Tak salah, semua tamu yang ada di sana memang memperhatikan mereka. Menatap Rai yang akhirnya kembali tapi menggandeng seorang wanita cantik di sebelahnya, terkejut dan takjub. Hei Tuan Rai, Anda sehat? Sapa seorang teman padanya, dialah pemilik pesta itu, Tuan Firman. Tuan, maaf sebelumnya, tapi Rai masih belum pulih benar, ingatannya masih. Oh iya Tuan Sam, saya mengerti, maaf. Tuan Firman pun akhirnya memperkenalkan diri kembali pada Rai untuk yang kedua kalinya. Acara kembali berlangsung sesuai dengan susunan. Rai berdiri tegap tanpa pernah melepas Aida di sampingnya. Ia pun dengan gampang menyesuaikan diri dengan keadaan meski harus kembali mengajak perkenalan orang-orang di sana. Rai, kau datang? Sapa Dep yang tampak sendirian. Ya, aku datang bersama istriku Nur, jawab Rai menoleh dan menatap Aida agar ikut menyapa Dev. Mas Dep, apa kabar? Tanya Aida mengulurkan tangannya. Aku baik dah, sangat baik, jawab Dep menatapnya sedikit nanar dan menjabat tangan Aida agak lama. Namun Rai menarik tangannya dari sang istri. Kau sendirian, Dep? Rai mengalihkan pembicaraan. Ya Rai, aku sendirian, dengan siapa lagi? Mama Lia? Aku bahkan belum sempat mengunjunginya untuk kembali mengenalnya, timpal Rai dengan menyeruput minuman di tangannya. Ya, seperti biasa dia lebih nyaman tinggal di rumah dibandingkan harus keluar dengan banyak orang. Mas, bolehkah Aida sesekali main ke rumah Mas Dev? Aida penasaran. Bagaimana Mama Lia? Tanya Aida. Ya, bermainlah jika membuatmu senang. Ingat, Mei harus selalu ada di dekatmu, jawab Rai. Sebuah kehormatan jika kamu datang ke sana. Aku akan sangat senang bahkan bisa menyambutmu dengan istimewa, ucap Dep dengan senyum berlesung pipitnya. Aidanya tertawa membalas semua gurauan yang Dep berikan padanya. Obrolan mereka pun tampak begitu nyambung, dipenuhi keakraban, bagai sudah begitu sering bertemu. Nur, aku kesana dulu. Kau di sini, Dev, jaga istriku. Pintar Rai, Dep hanya mengangguk dan merasa senang diberi kesempatan untuk mengobrol dengan pujaan hatinya itu. Dep pergi beberapa lama, tak kunjung kembali hingga Aida tampak gelisah. Dah, kenapa? Tanya Dep menatapnya cemas. Mas Tono, maksudnya Mas Ryan kemana, kenapa tak kembali? Tanyanya gusar. Tak apa, dia tak mungkin pergi jauh dah. Bukan jauhnya, tapi... Biur, suara seseorang jatuh ke dalam kolam renang. Aida langsung menoleh dan berlari menuruti nalurinya. Mas Tono, pekik Aida, ia pun berlari mengangkat kedua sisi gaunnya. Aku ingat semuanya, Nur. Biur, Ryan terjatuh ke dalam kolam, tenggelam begitu dalam dengan mata yang terpejam. Seperti inikah malam itu, aku terjatuh dalam air yang dingin. Batinnya semua seperti kilas balik kejadian itu. Sesak dingin hanya airnya saja yang tak bergelombang. Ia pun mulai membuka matanya perlahan, menatap langit dan rembulan, dan dalam ingatannya bulan pun menampakkan bentuk yang mirip dengan malam itu. Ya, semuanya seperti bayangan masa lalu yang datang menghampirinya.
Ia berlari dalam gelap. Ia disekap dalam sebuah gudang kosong yang pengap. Pria bertopeng itu datang dan selalu menekannya agar patuh, agar mau menuruti semua perintah darinya. Siapa dia? Kenapa masih samar? Cengkeraman tangannya ketika mengancamku, aku ingat. Gumamnya dalam hati menatap gelembung air yang ia ciptakan sendiri dengan nafasnya yang mulai habis di dasar sana. Biur, seorang terjun dan berenang berusaha meraih tubuh Ryan dan mengangkatnya ke atas. Ia meraih pinggang Ryan lalu membawanya naik dan Aida menyambutnya. Mas gak apa-apa? Aida mulai melepas jas Ray dan memberi beberapa pertolongan darurat untuk mengeluarkan air yang tertelan olehnya. Ryan pun terbatuk dan memuntahkan air itu ke bagian sampingnya. Kau tak bisa berenang, Ray? Biasanya kau hebat. Kau selalu lebih hebat dariku. Tanya Deb yang basah kuyup duduk di pinggir kolam. Rupanya ialah yang mendahulu Aida untuk menolongnya. Ya, aku bahkan takut air sejak kejadian itu. Jawab Ray dengan napasnya yang terengah-engah. Ryan, anak mami, kamu gak apa-apa sayang? Mami Bianca menghampiri dengan begitu cemas. Tuan, silakan masuk ke kamar. Kami sudah persiapkan kamar untuk Anda istirahat. Baik, terima kasih. Jawab Ray. Tuan Deb, Anda juga, sang pelayan mempersilahkan. Deb hanya mengangguk lalu naik ke darat untuk mengganti pakaiannya. Ia bahkan meninggalkan Aida yang kesulitan memapah Ray untuk masuk. Ryan, mami bantu? No ma'am, thanks. Jawab Ryan mengangkat telapak tangannya. Mami Bian pun diam, hanya memperhatikan Ryan dari kejauhan, menatap dalam pada sang putra yang mulai hilang dari pandangannya. Mas duduk dulu, Aida ambilin handuknya. Minta Sam mengambil pakaianku di mobil, ada di bagian paling belakang. Iya mas, angguk Aida. Ia berlari dengan cepat mengambil handuk dan membuka satu persatu pakaian basah itu. Aida mulai memakaikan handuk kimono yang tersedia, lalu membiarkan Ray duduk dengan tenang dengan renungannya. Mas Sam, tolong ambilkan baju Mas Ray di mobil. Baiklah, aku akan ambilkan, tunggu saja, jawab Sam. Aida mematikan HP-nya lalu kembali menghampiri Ryan. Ia pun bersimpu dan menatap suaminya yang tampak tengah memikirkan sesuatu. Ada apa? Tanya Aida. Kamu gak bertanya bagaimana aku bisa jatuh? Tidak, Aida hanya ingin tanya apa yang Mas pikirkan saat ini. Aku ingat semuanya Nur, aku ingat semua. Tapi kau harus diam agar satu pun tak ada yang tahu. Mas, Nur, aku hanya ingin tahu yang sebenarnya meski aku sudah tahu siapa yang jadi antara mereka. Iya, Aida menurut. Angguknya, Ray hanya tersenyum padanya, menaruh harapan yang sangat besar dengan semua ingatannya yang pulih. Meski kenyataannya begitu menyakitkan. Ray, aku datang, panggil Sam dari luar. Aida pun berjalan cepat membuka pintu dan menerima pakaian itu dari Sam. Ray, kau tak apa? Kenapa bisa begini? Aku sedang mengawasi Mei dari tadi. Dia seperti anak kecil yang baru datang ke pesta. Pusing aku jadinya, keluh Sam. Ya, terima kasih Sam. Aku baru saja berenang mencoba mengulang kembali kejadian itu ketika hari ini rembulan itu sama dengan bentuk sebelumnya. Jawab Ray.